warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami podcast Season 4 episode 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arul Ramadhani sebagai host di siang hari ini. Oke teman-teman, podcast kali ini berjudul Merangkai Cerita Bersama Kami. Oke teman-teman, ada yang udah tahu nih kira-kira narasumber kita pada siang hari ini siapa itu ya? Udah pada tahu? Belum ya? Oke teman-teman, jadi narasumber kita itu Duta Kampus Universitas Megareski Makassar. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke podcastnya, kita kenalan dulu nih sama kakak Duta Kampus yang cantik tadi dan juga ganteng ini. Silakan dari kakak. Hello everyone, thanks for the chance that given to me. Now let me introduce myself. My name is Silsya Fadila and I am from the 4 Technology Laboratory Medis. It's an honor to be invited to podcast of Komunitas Kreatif Mahasiswa Intelektual. So, for your information, pada saat pelantikan saya tidak menggunakan hijab. Mungkin kedepannya kalian bisa doakan saya tetap istiqomah dengan hijab saya. So, next partner saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Trian Putra Samawati. Saya dari Prodi D3 Teknik Kardiovaskular dan saya sekarang adalah Duta Kampus Megareski 2025. Oke teman-teman, udah tahu ya kakak cantik dan ganteng di depan ini Duta Kampus Universitas Megareski Makassar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, mungkin kita tanya-tanya dulu nih kesibukan Duta Kampus kita ini. Jadi kakak Trian dulu nih, kira-kira kesibukannya selain menjadi Duta Kampus, jadi mahasiswa, kira-kira apa lagi kesibukannya? Mungkin di organisasi ya, saya sebagai publikasi dan dokumentasi gitu, dan ngedit buat konten. Kemudian untuk di luar kampus, kayaknya nggak ada kesibukan selain nongkrong. Dari hasil ini yang paling Kalau di dalam kampus itu organisasi sama penanggung jawab mata kuliah. Kemudian kalau di luar kampus saya masih konsultasi mengenai kesehatan saya. Itu aja sih. Oh iya, iya. Oke teman-teman, jadi tanpa berlama-lama kita lanjut aja nih ke pertanyaannya. Sekedar. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana manajemen waktu sebagai duta kampus yang memiliki banyak kegiatan selain perkuliahan? Jadi kan kita kan sebagai duta kampus kan kita juga kan mahasiswa. Terus mahasiswa itu kan banyak tugasnya nih kak. Terus kira-kira bagaimana sih tipsnya dari duta kampus itu? Mungkin dimulai dari saya dulu. Kuncinya itu teman-teman prioritas dan konsistensi. Kalau saya pribadi, saya membuat jadwal harian bagaimana saya memanage waktu perkuliahan, organisasi, dan event-event lainnya sehingga bisa termanage. Kalau dari partner saya, Mungkin sama kayak Selska, kayak waktu tulis begitu apa saja kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, kemudian lihat aja waktu untuk ini dan sebagainya. itu kan. Wah, jadi teman-teman yang lupa dicatat ya tips dari duta kampus kita. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih kak, apa kontribusi yang bisa diberikan duta kampus dalam menjaga dan mengembangkan budaya di kampus? Yang seperti kita ketahui nih kak, di kampus kita ini kan banyak budaya, agama dan ras berbeda-beda begitu. Terus kira-kira bagaimana sih tips kakak ini untuk menjaga kebudayaan di kampus ini? Yang seperti kita lihat juga kemarin kan ada satu misalkan ya kak. Jadi kira-kira bagaimana tuh menurut kakak? Baik, terima kasih. Untuk kami kontribusi selama menjabat itu kita sudah membuat video promosi, di mana video promosi itu kita tidak hanya memperkenalkan fasilitas, tetapi di dalam itu kita menjunjung semangat tinggi, di mana sudah terdapat moral, kemudian attitude dan mengembangkan budaya di dalam. Kemudian untuk tips menghadapi tindakan diskriminasi, kita sebagai duta kampus memiliki privilege juga nih kak, untuk sebagai jembatan komunikasi dengan pihak tersebut. Bagaimana Kak Tia? Betul. Anyways, ini video yang kita buat on process, so stay tuned on our social media account. Iya. Oh, jangan lupa saksikan ya videonya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, boleh? Silakan, Oke. Pertanyaan berikutnya itu, apa tips kakak sebagai duta kampus untuk mahasiswa baru agar bisa cepat beradaptasi di lingkungan kampus? Karena kan yang seperti kita ketahui kan banyak nih di sosial media tuh kayak adik-adik yang baru masuk jurusan terus kayak dia bilang, ih saya tertekan sama tugas-tugasnya, kayak kita kan kesehatan ini banyak sekali tugas, laporan dan lain-lain. Terus kayak misalnya ih dia sudah semester 2 terus dia kayak, ih kayaknya saya salah jurusan deh. Itu kira-kira menurut kakak gimana itu? Oke, baik. Teman-teman, kalau kalian untuk beradaptasi, tentunya membangun relasi dengan mengikuti organisasi. Bahkan bukan hanya itu, kalian juga jangan malu untuk bertanya teman-teman. So, untuk salah jurusan ya, itu tuh kalian don't worry ya, karena kalian juga bisa mengembangkan potensi kamu di ranah tersebut. So, itu aja sih dari saya kan. Iya, mungkin kalau untuk salah jurusan ya it's a normal thing in
University. So mungkin kayak membiasakan diri aja untuk kedepannya dan melakukan yang terbaik aja untuk jurusan yang sekarang. Sama Kak, aku satu lagi. Ya, Jangan menjadikan introvert sebagai alasan, oke? Oke adik-adik yang mau daftar kuliah, ini adalah tipsnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya itu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai mahasiswa? Karena seperti yang kita ketahui, mahasiswa banyak orang yang berusaha untuk bertarung melawan rasa takutnya dengan suara ragu. Jadi kan kayak banyak itu kayak mahasiswa sekarang kayak masih, ya aku takut ini presentasi di depan, takut nggak bisa bicara. Terus kayak misalnya aku disuruh ikut lomba ini, tapi aku nggak bisa bicara di depan umum. Kira-kira tuh tips dari duta kampus tuh gimana? Kan yang seperti kita ketahui kan duta kampus tuh kan kayak duta dari semua mahasiswa di kampus ini untuk kakak-kakak. Jadi kira-kira gimana itu tipsnya itu biar mereka nggak takut lagi? Baik, untuk meningkatkan kepercayaan diri, tentunya kita harus berani nih teman-teman. Coba dulu, mulai dulu, jangan tunggu siap tapi mulai dulu. Itu sih. Ya, sama saya kayak mulai aja, kayak lakukan yang terbaik aja gitu. Nanti hasil akhirnya ya nanti itu yang tentukan kan Iya. di akhir ya. Nah adik-adik, jadi sudah dengar ya, jadi jangan malu untuk mencoba. Pokoknya harus coba dulu. Kalau belum coba, tidak akan merasakan ke depannya bagaimana. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya, bisakah kakak berikan sedikit tips bagaimana cara mengatasi masalah yang mungkin timbul selama perkuliahan? Jadi kan kalau kuliah itu kan banyak nih masalah, kayak misalnya mungkin salah satunya kayak bermasalah sama dosen, itu kan ada pasti ya. Coba mungkin bisa tips dari kakak gitu. Baik teman-teman, kalau saya pribadi, saya juga pernah mengalami, tentunya sangat sedih banget ya. Itu sudah masuk di kesehatan mental. So teman-teman, mental health is the key to a brilliant future. Let's support each other and grow together. So guys, ketika kalian memiliki masalah, carikan solusinya. Saya pribadi, saya biasa curhat dengan orang tua saya, kakak saya, dan sebaya saya yang saya percayai. Bagaimana? Betul, itu kayak betul banget untuk yang dibilang Celsia kalau mental health itu adalah kunci ya. Jadi mungkin dari kita sendiri juga bisa jaga omongan untuk orang lain biar mereka tuh nggak tersinggung gitu. Nah teman-teman, terima kasih. Nah teman-teman, jadi sebelum berbicara harus dicerna dulu, karena mulutmu adalah harimau. Ingat ya, Iya. itu kata-kata hari ini. Oke, selanjutnya ini kata, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam dunia perkuliahan dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Jadi pertanyaan itu kayak misalnya kakak ini kan duta kampus ini kan harus bagaimana caranya kakak berbagi waktu antara kampus dan juga perkuliahan kakak sendiri nih. Jadi kan biasa kayak bentrok, kayak mau bikin video untuk kampus tapi kayak kak ada jadwal ini nggak bisa. Jadi kira-kira gimana tuh tipsnya kakak? Lagi-lagi kita harus memanage waktu teman-teman. Kita tetap menggunakan skala prioritas dan konsistensi, iya kan? Jadi lagi-lagi kita harus memanage nih apa yang pertama kita prioritaskan. Itu aja sih sebenarnya simple, tapi biasa kadang seseorang sulit untuk menerapkan dan mengaplikasikan. Betul sekali. Kalau dari kakak tinggal sendiri, Sama itu dari dirinya sendiri sih, kayak kalau mau manage waktunya gimana, jadi belajar untuk mengatur waktu sendiri. Iya, jadi begini teman-teman, menjadi multitasking itu tuh bagus, cuman bagaimana pribadi kalian untuk lebih fokus. Oke teman-teman, kita bercanda ya. Ini tips dari Duta Kampus Universitas Negeri Makassar. Di pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya itu bagaimana sih cara mengatasi rasa takut, gagal atau kecewa selama kuliah? Mungkin jawab dulu mengenai Trion. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk takut, gagal, dan kecewa itu adalah hal normal. Jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dan melawan rasa takut tersebut. Itu aja dari saya. Baik. Kalau untuk saya, kegagalan itu bukanlah sebuah pengakhiran. Jadi kegagalan itu adalah sukses yang tertunda teman-teman. Jadi tetap mencoba, nikmati prosesnya sampai keberhasilan itu mendatang. Wow, kita lanjut teman-teman. Oke, kita langsung ini ke pertanyaan yang terakhir ini. Wah, apa tuh? Oke, pertanyaan terakhir ini kira-kira jadi kira-kira apa sih tips menjadi duta kampus ala kakak Celsia dan juga ala kakak Trion? Terus kira-kira selama kakak menjabat sebagai duta kampus Universitas Madrid, kira-kira privilege apa yang selama ini kakak dapatkan dari kampus? Mungkin jawab dari kakak Trion dulu. Baik, untuk
persiapan diri menjadi duta kampus ya. Baik, mungkin dari semester 1 ya udah mulai mengatur tuh apa saja yang akan dilakukan ke depannya, misal kayak nilai atau organisasi dan lain-lain. Dan dari situ kita bisa melangkah lebih jauh lagi nih. Misalnya kayak saya ditunjuk dari prodi untuk mengikuti duta kampus ini. Mungkin bisa lanjut. Ya baik, kalau saya tentunya mengatur strategi nih Kak. Karena kemarin waktu tes akademik saya dengar nih, ada nih yang jago bahasa Inggris daripada kamu. Tapi saya mengubah mindset saya dan menanamkan prinsip pada diri saya bahwasanya saya lebih dari bahasa Inggris. Kemudian dia bisa bakat ini loh, saya juga bisa bakat ini nih Kak. Tapi saya punya bakat yang dia tidak bisa. Jadi itu adalah suatu keunggulan, keunikan yang bisa saya tonjolkan dalam diri saya. Jadi sehingga itu yang membuat saya jadi a winner. Wah, keren sekali ya.